Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang takziah. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan dengan ziarah kubur. Setelah itu selesai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Nanti insya Allah kita alihkan pula kepada judul yang lain, mana-mana yang memang sangat kita perlukan dalam keseharian kita. Keringkasan adalah kajian yang kemarin. Yang pertama, takziah itu tujuannya untuk memberikan kesabaran sekaligus menghibur, melipur lara, mengobat kesedihannya. Orang terjemahkan takziah bahasa kita menjangwa atau membujuk. Kesimpulan yang kedua, karena tujuan takziah itu untuk memberikan kesabaran, dan memang arti takziah adalah memberikan kesabaran, menghibur, melipur lara, mengobat kesedihannya. Ketika takziah tidak baik kita mengungkit-ungkit kesedihannya, membaca-baca, menyebut-nyebut, bertanya-tanya setentangan yang memikirnya bertambah larui, bertambah hanyut, bertambah hibur. Sebab nanti takziah ko bah supaya sedihnya itu bisa berkurang, hatinya yang duka bisa terhibur. Kalau tidak sabar, disabarkan. Maka ketika itu tidak baik kita berinya tausiah. Tentu orang yang berilmu lah yang bagi tausiah. Kesimpulan yang ketiga, dalam acara takziah atau ketika takziah tidak disukai kita berlama-lama di rumah orang kematian. Karena lama-lama di situ kadang-kadang tujuan takziah bakal lupa. Itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak dibenarkan atau tidak disukai kita berlama-lama di rumah orang kematian. Nah, kini kita masuk kepada ziarah kubur. Ziarah artinya mengunjungi. Tapi kalau kata-kata ziarah, umumnya orang nantakana dino kubur. Sebenarnya ziarah tu ujungnya tidak kubur. Ziarah tu berkunjung. Pergi ke rumah dan sanak, pergi ke rumah kari kabia, atau pulang kampung namanya ziarah. Bahkan ke tanah suci namanya ziarah. Ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke kubur Nabi, ziarah ke Baqi', ziarah ke Masjid Quba. Tetapi orang awak dia lazimnya menyambut ziarah tu ujungnya kubur, maka kalau dibaca ziarah nanti kena orang kubur. Bahkan yang jauh-jauh datang kamu sajiku ziarah nama. Ziarah ke rumah Allah. Zair mana? Orang yang berziarah, orang yang berkunjung ke rumah Allah. Nah, kalau kita nanti hubungkan ke kubur, ziarah kubur berarti artinya berkunjung ke kubur. Nah, ziarah atau berkunjung ke kubur itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita masuk. Tujuan ziarah kubur. Pertama, tujuan ziarah kubur manfaatnya untuk yang berziarah dulu. Itu mengingatkan kita yang berziarah ke mati. Sebentar lagi kita akan masuk kubur, berada di kubur, dan ditinggalkan di kubur.
di samping mengenang orang yang sudah mati, dan seterusnya. Sekaligus bisa menua untuk orang yang sudah mati. Itulah dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menziarahi qabra ummihi, menziarahi kubur ibunya. Fabaka, lalu beliau menangis. Wa abaka man haulahu, orang-orang pun di sekeliling beliau menangis. Haulah. Faqal, lalu Nabi berkata, mencela orang menangis, Ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Aku minta izin kepada Tuhanku an astaghfira laha, untuk memohonkan ampun kepada Tuhanku buat ibuku. Falam yu'zan li, tapi Tuhanku tidak memberikan izin kepadaku. Wasta'zantuhu fi an azura qabrah, lalu aku minta izin kepada Tuhanku agar aku diberi izin mengunjungi, menziarahi kuburnya. Tak tolong pencet di atas tas pena pas. Kasih Pak Imam. Itu dia. Wasta'zantuhu fi an azura qabrah, karena aku tidak diizinkan meminta akan ampun untuk ibuku, lalu aku minta izin kepada Tuhanku agar aku dibolehkan azur, menziarahi kuburnya. Fa'uzinali, maka lalu Tuhanku mengizinkanku menziarahi kubur ibuku. Untuk itu fazuru, ziarahilah, kunjungilah olehmu al-kubur, kubur itu. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada mati. Jadi manfaat yang pertama tentu manfaat bagi orang berziarah, manfaat untuk kita. Karena ke kubur apa berdoa, ndakna ke kubur kita berdoa bisa aja, dima-dima bisa berdoa. Sesudah salat bisa berdoa, di malam hari bisa berdoa, di mana bisa berdoa untuk orang mati, untuk ibu bapa kita. Itu tujuan ke kubur itu bukan pergi berdoa. Menziarahi kubur mengenang kita ke mati. Sehingga Rasulullah menganjurkan kita di maju kubur, ziarahilah kubur siapapun. Kalau memang tujuannya untuk mengenang kematian, bahkan kita boleh ziarah kubur orang kafir. Bukan untuk mengunjungi orang kafir, mengenangkan kita. Bahkan tiba di kuburan kafir boleh kita kecian. Apa yang kalian alami di sana? Bukankah kalian merasa menderita kini? Boleh tak? Nih, lupa terjemahnya. Lupa terjemah. Kau terjemahnya. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk meminta ampun bagi ibu. Terjemah tadi. Kita baca terjemah tadi. Jadi kesimpulan yang pertama, Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah memintakan ampun kepada Allah untuk ibu beliau. Menurut beberapa riwayat, ibu beliau meninggal dalam keadaan kan belum Islam. Dan itu tidak kita baca-baca kok. Sebab kok wilayahnya wilayah perbedaan pendapat amat tajam kok. Jadi mati kafir orang ibu, orang Nabi, tidak kita baca-baca. Yang jelas beliau tidak dapat izin untuk memohonkan ampun buat ibunya. Lalu beliau minta izin agar diizinkan ziarah kubur, diizinkan. Failah kalian, itu soalnya, pergilah ziarahilah kubur itu. Berziarahlah kamu ke kubur, atau berziarah kuburlah terbalik. Karena ia dapat mengingatkan kamu kepada kematian.
Itu satu. Yang kedua, memberi manfaat bagi mayit. Berbuat baik kepada mereka dengan cara mengucapkan salam, mengingatkan diri, mendoakan serta mohonkan ampun untuk mereka. Kalau yang kita ziarah itu kubur kaum muslimin. Jika kubur orang kafir, tidak boleh kita mintakan ampun. Tadilah selesai. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi kubur, apa yang beliau baca? Berdoa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam keselamatan, kedamaian, ketenteraman untuk kamu wahai ahlad diyar. Ahlad diyar, penghuni kampung, penghuni perkampungan, penghuni rumah-rumah dari golongan kaum mukminin dan muslimin. Di situ berarti assalamualaikum itu dibaca agak kare. Agak kare, ziarah kubur gitu. Kubur. Assalamualaikum ahlad diyar. Sama dengan assalamualaikum masuk rumah, nak terangan di rumah. Tak dalam hati itu. Sebab ketika kita ziarah kubur, menurut beberapa penjelasan ulama, berdasarkan riwayat, roh diizinkan kembali ke situ untuk menjawab salam. Dan roh kenal siapa yang ziarah ke kuburnya. Roh yang berada di barzah diizinkan kembali ke tempat di mana jasadnya berada. Sebab kita ziarah sampai di mana jasadnya dipendam. Dan kita ziarah bukan ke alam barzah. Kita tidak tahu di mana berada di alam barzah. Kita kadang kajian ke petang. Roh ketika telah dicabut dan ketikalah selesai prosesnya di kubur, kan berada dan ditempatkan di barzah. Barzah suatu alam di mana roh-roh di situ berada semua. Semenjak Nabi Adam. Nah, kalau kita ziarah kan tidak akan mungkin kita ziarah berkunjung ke alam barzah. Kita masih hidup kan? Lalu apa yang kita ziarahi? Yang kita ziarahi adalah jasad, di mana jasadnya di kubur. Itu yang kita ziarahi. Di mana jasadnya dikubur, itu yang kita ziarahi. Dek kita menziarahi jasadnya, di mana jasadnya dipendam di kubur, maka rohnya diizinkan ke situ. Maka untuk menjawab salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Doa itu. Salam itu selamat, terlepas, terhindar, terjauh, terbebas daripada hal-hal jelek yang buruk, yang tidak baik, bahaya dan mudarat. Itu nan salam. Salamah, terlepas, terhindar, terbebas dari hal-hal yang jelek, yang buruk. Itu nan salamah. Salamah itu menjadi bahasa Arab salamai. Bahasa Indonesianya selamat. Jadi assalam, selamat. Aku berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan selamat kepadamu. Selamat agar kamu menjadi aman, damai, tentram, terhindar, terjauh, terbebas, terlepas dari berbagai hal-hal yang tidak baik di alam sana. Itu kan doa. Wahai ahla, wahai penghuni ad-diyar, rumah-rumah, perkampungan, orang-orang yang sudah mati, baik kalangan mukminin ataupun muslimin. Dikareh kan? Iyalah. Agak jarang-jarang tanggungan lo, jarang kuburan, terdengar doa baca assalamualaikum kareh-kareh. Paling jarang tibus di lasamak banau kubur. Ayolah lamu dok kabar hijau.
Pertama kali baca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Awak sebentar lagi kubur ke ziarah orang kau, calik-calik lah. Acok-acok lah ziarah kubur. Nak apa? Supaya kita mati nanti di ziarah orang lain. Kan doa tu. Wa inna insyaallah. Wa inna ada sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul bertemu dengan kalian. Lahik menyusul. Menjumpai kamu, kami susul kalian ke situ. Kan mengenai waktu. InsyaAllah sabantalai kami lahik akan menyusul, menemui, menjumpaimu di sana. Mengenai waktu. Itu tujuan ziarah kubur, mengenai waktu. Kalau bahasa waknya, sabantalai wak goyo. Inna insyaallah. Inna sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul bertemu dengan kalian. Wahai penghuni perkampungan, penghuni kubur-kubur. Antum lana farat. Kalian semua antum sebagai perintis pendahulu. Kalian pendahulu. Wa nahnu lakum taba'. Sementara kami bagi kalian nanti akan mengikut di belakang. Kamu telah dulu, kami menyusul di belakang. Taba'un. Wa nahnu lakum taba'. As'alullah. Aku mintakan kepada Allah al-afiyat lana wa lakum. Al-afiyah, keselamatan bagi kami dan bagi kamu semua. Hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 2013. As'alullah. Aku mintakan kepada Allah al-afiyah. Anan afiat. Jawa afiat itu dia acuk barang kayu sihat. Entah bayang tak kalau afiat sama dengan sehat. Afiat itu adalah aman, selamat dari hal-hal yang bahaya dan mudarat, hal-hal yang jelek, yang buruk-buruk, yang menakutkan. Namanya afiat. Orang kalau dapat afiat, berarti nyolah dia anugerahi keamanan, keselamatan dari hal-hal yang jelek, buruk, menakutkan, membahayakan, merugikan, baik fisik atau psikis kita. Afiat. Afiat bukan sehat saja. Afiat artinya baru sehat. Kita minta tu. Iyalah. Dalam salat kita minta mah. Rabbighfirli warhamni wajburni aleh warfa'ni warzuqni wahdini afini, afiatkan aku, beri aku afiat, beri aku keamanan ya Allah, sehingga aku selamat dari mara bahaya, dari keburukan, kejelekan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Siapa yang Allah beri afiat, makanya lah diberi karunia yang tertinggi setelah iman. Karunia tertinggi iman, di bawah iman adalah afiat. Afiat dunia, afiat akhirat. Sehingga doa Nabi pagi sore, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Pagi sore dibaca Nabi. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon meminta kepadamu afiat dunia dan akhirat. Afiat akhirat berarti sampai ke surga. Aman, selamat, terpelihara, terjaga daripada siksa, sengsara dan penderitaan panjang sampai di surga. Afiat di dunia berarti kitalah berada dalam situasi aman, damai, selamat. Nah, kita mintakan
as'alullah, as'alullah, aku memohon kepada Allah al-afiyah, afiat, lana, bagi kami yang ziarah, walakum, dan bagi kamu yang dalam di alam sana. Luar biasa doa ziarah kubur. Versinya banyak, versi bacanya banyak. Kok salah satunya kok yang kita nukilkan hadis riwayat Imam Nasai. Salah satu versi doa bacaan ketika ziarah konyo. Dan ziarah itu memang sangat disukai kita. Sama sewa kadang-kadang lupa ziarah. Lupa ziarah. Muju hari puasa. Kalau nak ke puasa orang alun ke ziarah je lah itu. So orang biasanya ziarah kubur hari ke puasa. Manfaat untuk kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, saat pikiran telah terlalu condong ke dunia, pikiran waklah cenderung ke dunia dan lalai kepada mati dan akhirat, maka ubeknya ziarah kubur. Lah terlalu tamak, serakah, ambisi dengan segala macam tetek bengek dunia menggebu-gebu menjadi-jadi. Lebih-lebih umur lah 60 kata. Tapi masih dunia aja le. 60 kata itulah usia jadi time tiba-tiba main bola. Lalu iya 60. Karena usia umat Nabi Muhammad itu kan berkisar 60-70. Baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Itunya tuh. Jadi kalau masih dunia melulu, awak lah sekian, cie sini loh, ubeknya. Ziarahi kubur. Zurul kubura fa innaha tudzakkirumul akhirah. Ziarahilah oleh kamu kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat. Meninggal dunia. Makanya pelok-pelok ini makasih tujuan ziarah kubur. Ndak kami nyampu saro dah. Tujuan ziarah kubur ndak manyai pusaro dah. Ndak pai makan, ndak orang kapuaso bagi dah. Tujuan utamanya menganan awak dunia jole, kalau dapat sedalahnya. Rumah lah, oto lah, beranak lah, bacucu lah. Sakalonyo Allah. Salah leh. Kalau Indonesia aku serasa ke orang lain, tak perlu kaca dah. Tak nak kaca Indonesia aku banyak orang nak mengaca kan. Tapi kalau awak mati, awak surang nak kemagai badan. Tak orang lain. Nah, kira-kira begitu. Itu 3. Yang keempat, ya lu leh. Zurul kubur fa innaha, yang tadi juga kita ulang sebentar. Sabda Rasulullah, fazuruha fa innaha turiqul qalba. Ziarailah kamu kubur, ziarailah oleh kamu kubur, fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu turiqul qalba, dapat melembutkan hati nang kareh, hati nang kasih, hati kareh, hati kasih, hati mada, hati pakai. Kadang-kadang nak taluk di taki hati tu. Alun jolai. Alun jolai ke surau. Alunnya mengaji. Alunnya bersiap-siap. Alunnya berkameh-kameh. Karih mana hati itu. Kekerasan hati itu dapat dilembutkan dengan ziarah kubur. Fa innaha turiqul qalba wa tudbi'ul aina, dapat mengalirkan air mata. Kalau kita batu-batu maranong di kubur,
terkena dosa, terkena kelalaian, terkena bekalul banyak leh, dosa sembuh. Umurlah sekian, kawan-kawan lah banyak nan dahulu. Awak nan tinggal leh, bisa menangis di kubur. Namanya tudbi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujrah. Dapat mengingatkan kamu kepada akhirat dan jangan katakan di kubur itu kata-kata yang tidak pantas, yang tidak patut, yang keji, yang tidak layak. Hadis riwayat Al-Hakim. Nang kampek le. Kita capek senang kampek. Meninggal hari. Ketika ziarah kubur itu dapat ibrah. Ibrah itu pelajaran yang sangat berharga. Karena cukuplah mati itu sebagai pelajaran. Kafa bil mauti, cukuplah mati itu sebagai ibrah dan sebagai pelajaran. Nasihat yang paling berharga adalah mati. Pelajaran yang paling berharga adalah ziarah kubur. Inni nahaitukum, sabda Rasulullah, sesungguhnya aku melarang kamu an ziaratil kubur, daripada ziarah kubur. Dulu aku larang, karena dulu masa-masa jahiliyah, terbawa-bawa nanti kepada Islam. Masa-masa jahiliyah, adat dasar, tradisi kebiasaan jahiliyah ketika kubur, berziarah kubur, maka dilarang Nabi. Setelah mantap, setelah kuat keislaman sahabat, keyakinan mereka, kata Rasulullah, sekarang fazuruha. Dulu aku larang, sekarang fazuruha. Ziarailah kubur itu, fa inna fiha ibrah. Karena sesungguhnya dalam ziarah kubur itu dapat ibrah. Ibrah, pelajaran yang sangat berharga. I'tibar. Kalau orang batu-batu di kubur itu tafakkur, merenung, bukan memenung. Ini antara merenung dengan memenung beda tipis. Merenungkan diri, merenungkan umur, merenungkan amal, merenungkan kelalaian kita, pahala-pahala. Kalau lah mati, balah ko. Pergi ke kubur-kubur, lebih-lebih kubur tu jauh daripada pemukiman. Merenung sinan. Ada sekian pelajaran yang tak mungkin kita terangkan masing-masing kita. Kalau ziarah kubur tu banyak pelajaran nepek. Namanya ibrah. Itu nang kampek. Nang kelima, ziarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut dengan dunia dan bisa mengajar kita untuk zuhud. Zuhud iko ndak cama me yo dunia ko. Tahu cama? Cama, cangok, lobo, rakwih, serakah dengan dunia, membikin kita zuhud. Sabuknya kaditinggan saudaranya. Sekedarnya saja, jangan ambisi benar, jangan babi-habis benar. Kalau babi-habis benar, dunia aku lupa no. Ingat tu, asyik dengan sesuatu, lupa yang lain. Asyik duit. Halo. Asyik duit, lupa mati. Asyik dunia, lupa akhir. Asyik mauta, angwih. Ayah bajarangan. Ayah angwih bajarangan. Asyik. Itu apa asyik? Asyik melokok-lokok meja, nak terang orang azan. Itu melokok meja. Nak terang orang azan. Ada raja 6 hari. Itu asyik. Jadi ketika ziarah kubur, kita bisa nanti mencegah kita jangan terlalu ambisi serakah dengan hidup, membuat kita zuhud sekedarnya saja. Semuanya akan ditinggalkan.
Tak kena dibawa tu, ditinggalkan semua. Kadang-kadang kita mencari sini pandai menikmati lelaki. Sudah mencari biku orang semua menikmati. Awak apa ile? Ini dia. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang. Sekarang ziarah kubur itu fa inna tuzahidu fid dunya. Ziarah kubur itu membuat kalian zuhud terhadap dunia. Zuhud dan zuhud cekok. Sekedar saja. Tidak terlalu ambisi. Sampai nanti menghabiskan segala-gala. Dan jatah wak nak kelapih tu. Pokoknya bawa zalah. Tapi jangan ambisi, jangan sedekah, jangan cangok, jangan cama, jangan lobo. Ketika ziarah kubur terkena ada wak, alah nambo cari gua. Tak lu ke dibawa tu kah? Tinggal mah. Sebab orang ko kayu no kayu badang kiang ketika hidup dulu kah? Ke kubur no kah? Iko pangkaitnya ndak ada netehnya pangkait no leh. Iko tiba di gapuaknya ndak ada paling gapuak pada iko dulu na mati kah? Aleh. Iko bagak no tengok bagaknya. Ko rancak ko gagah. Iko badanga ketika hidup lah mati semuanya sama mai ndak ada ni bawa tu. Nah, bikin zuhud. Yang keenam, ziarah kubur bisa menambah kebaikan. Wal tazidkum ziyaratuha khaira, bisa menambah ziarah kubur itu bisa menambah kebaikan untukmu. Wal tazidkum, dan hendaklah ziarah kubur itu menambah kepada kamu kebajikan. Orang kalau batu-batu ziarah kubur, sesudah ziarah kubur tu banyak baik-baik. Terangsang tak dorong untuk baik. Makin acok ziarah kubur, makin terpacu tak dorong untuk baik, untuk bekal. Jadi hendaklah wal tazidkum, hendaklah ziarah kubur itu menambah apa? Menambah kepada kamu kebaikan. Kalau nak kebaikan bertambah sudah ziarah kubur tu tanda nak batu ziarah kubur, nak niatnya nak cai. Tandanya upacara amin tu. Upacara lalu ziarah kubur. Seraan bunga. Nak ada tu kesannya. Sebab tu ada seremonial. Untuk tayang-tayang sana, untuk foto-foto, untuk pemenuhi halaman koran tu. Karena sekarang kalau sebenarnya mana ziarah kubur, batuan ni segala macam di samping nanda teh cako bisa menambah bekal perbuatan baiknya. Itulah ziarah kubur. Apalagi cara ziarah kubur. Kita ringkas saja. Nah, Nikola buang kopinya. Tinggal bagi-bagi sukalai. Dan buat tarang kini lado kopinya. Cara ziarah kubur, hendaklah mengucapkan salam yang tadi. Dan salam kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan untuk mereka penghuni kubur ketika aku ziarah kubur? Kata Rasulullah, Assalamualaikum. Tinggal. Waalaikum, bukan ala. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu dia. Salam untuk kalian wahai penduduk kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendului dan juga orang yang diakhirkan belum mati. Insyaallah kami sebentar menyusul. Intinya ucapkan salam. Jangan dibawa sepatu lokak. Jangan gagah-gagahnya pakai yang ke kubur tu lah. Batarati masuk kubur. Kecuali kubur cakap tu samak belukar banyak kacau. Dulu siswa-siswa kubur aku tampak pelataan cimporong tu. Cimporong pacah, galai pacah, cipia piriang pacah. Nak terawat. Jadi kalau khawatir nanti di kubur cakap tu banyak duri-duri, banyak kaca-kaca, semak belukar, silakan pakai alas kaki.
Tapi kalau kubur itu terawat dan rapi, buka sendal. Itu perintah Nabi, buka sendal. Sebab kita masuk arena menyuruh orang menaku, arena menyuruh orang jangan sombong, arena menyerahkan diri orang, wilayah di mana orang ketika itu terasa diri sangat kerdil dan tiada arti. Sebab ujuannya kita berakhir di situ. Ujuannya kita berakhir di situ. Itu salam. Buka terempah, tangan pakai yang kebesaran. Nah. Buka sandal. Jangan sampai duduk-duduk di atas kubur. Kalau kau duduk cari yang kosong. Apalagi seperti lokak lah sinan. Tu baik lo mau rokok. Mota lama lo di atas kubur. Nak ziarah kubur apa yang mota namanya. Cari itu laki yang kebari. Jangan buang air dan makan-makan di kuburan. Jangan pergi makan ke kubur. Tapi kalau kita gotong royong atau goro pekuburan, goro pemakaman dan segala macam, dia letak pergi boleh makan. Silakan buat nasi. Daripada pulang lo balik beko. Kita buat nasi, selesai kerja kita sehari kini kena menyiang kubur, membersihkan kubur awak langsung kita bawa nasi bawa air. Silakan. Tapi ndak pergi makan ke kubur. Itu bedanya, ndak pergi antaran ke kubur. Gitu kan? Boleh mengangkat kedua tangan saat berdoa di kubur, tapi jangan maduk ke kubur. Kalau maduk ke kubur seakan-akan kita meminta ke orang penghuni kubur. Kata ulama sebagian, janganlah kita berdoa maduk ke kubur. Berputar sekeliling kubur, maduk ke kubur sebalik. Seakan-akan kita meminta ke penghuni kubur, kita minta ke Allah. Maduk kiblat je lah. Di mana kiblat? Ke situ kita maduk, angkat tangan. Kalau ke sebalik kubur kita duduk, lalu berdoa, seakan-akan memohon meminta ke kubur. Sehingga sebagian ulama tidak menyukai kita mengangkat tangan, mengarahkan wajah ke kubur. Nanti kalau tanya silakan, kita selesai dulu. Tidak dibenarkan bersuara keras, membuat hingar-bingar di kuburan, apalagi tertawa, terbahak-bahak, termenyeh-menyeh, terkakah-kakah. Oh, itu nak zuhud jadinya. Nak terkena mati itu namanya, nak terkena akhirat. Masih sempat orang terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, ketawa di kubur. Itu rasanya nak dapat terus hikmah ziarah kubur. Sabda Rasulullah, nahaitukum, aku larang kamu ziarah kubur dulu. Sekarang faman arada ayazura, sekarang siapa yang ingin untuk menziarahi kubur, fal yazur, ziarahilah, wala taqulu hujrah. Jangan katakan kata-kata hujr. Kata-kata hujur itu kata-kata keji, kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang tidak pantas di kubur. Makanya lakukanlah dan jangan mengucapkan hujrah. Al-hujr adalah ucapan keji. Tertawa, mauta, dan urusan yang lain-lain, hindari itu. Dalam riwayat Imam Ahmad berbunyi, la taqulu ma yuskhitu rabb. Jangan sampai kamu mengucapkan kata-kata yang membuat Allah marah, Allah murka. La taqulu ma yuskhitu rabb. Jangan kalian katakan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka, marah. Itu perkataan yang tidak Allah ridhai. Berdoalah di situ. Katakan kata yang baik-baik. Nasihati yang hadir. Macam-macam nasihat berkop ajaran. Begitu ziarah kubur. Banyak merenung, metujuh, memikirkan kehidupan sudah mati, mengambil pelajaran dan menangis. Biar perlu menangis, tapi jangan buat tangis. Banyak merenung di kubur, mengambil pelajaran, menangis, karena saat itulah saat yang tepat untuk merasa takut kepada Allah, takut kepada mati, dan membayangkan siksa kubur. Di kubur. Jadi kuburku bentuknya tidak banyak kita mengecek, tidak banyak kita merenung. Banyak berfikir. Pangan aku terbang ke alam di balik hidup ku. Terbang ke sini anak no.
Itu yang ketujuh. Kita cepatkan saja. 8. Konyol. Hindarkanlah membicarakan urusan keduniawian. Masalah politik jangan bawa je ke kubu. Masalah pilkada, pil pahit jangan dibawa ke kubu. Masalah urusan negara jangan di kubu aja baca. Hentikan di situ. Urusan bisnis, rapi, politik, acara baburu, acara memancing, petatah, petitih, betia-tia, kian kabari na usah. Itu kebiasaan masyarakat. Sebentar, semini. Lama minta izin. Tangguang tinggal. Tidak disyariatkan menaruh wangi-wangian dan kembang-kembang di kubur. Kok kebiasaan orang lain. Nan tabau dia awak. Bawa bunga-bunga, bawa kembang-kembang. Tak bawa, tak tiru, tak contoh. Dia awak. Punya orang lain bambiak. Oh, Nabi dulu lagi menancapkan pohon korma, pelapa korma tu lain lama kasihnya kau. Kan? Jika berziarah ke kubur orang kafir tidak boleh salam kepadanya. Jangan mencoba salam, jangan doa alusinan. Bahkan mengatakan kepada mereka, "Ba, li taraso akibat kafir." Kalian kan kafir kan? Kalian syirik di dunia kan? Ali taraso di kubur, bagi ni go pengalaman sinan. Boleh dikatakan. Satu lagi. Beberapa ulama menyebutkan bahawa waktu yang paling utama untuk ziarah kubur di hari Jumat. Tapi sebagian ulama belum dasarnya tidak ada. Dasar untuk jadi pegangan ziarah kubur di hari Jumat itu tidak ada. Cuma itu kebiasaan, boleh ya, boleh tidak. Cuma jangan sampai kita meyakini ziarah kubur hari Jumat yang terbaik. Jangan kita yakini. Selesai. Kalau ada nanti hal-hal yang perlu diterangkan, ditanya silakan nanti setelah azan sebagaimana biasanya. Jadi kini kita akhiri dulu kaji kita dengarkan azan, insyaallah setelah azan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.